warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat para sobat Zishan. Zishan? Iya. Apaan tuh? Jadi, Zishan itu singkatan dari Z Generation Yor. Kalau kemarin kan kita sering dengernya generasi milenial tuh. Sekarang ganti jadi generasi Z. Oke, istilah baru buat kita-kita nih ya. Yap, bener banget tuh. Lanjut nih. Oke, lanjut. So, welcome to our podcast in SMDF Podcast. Kalau kalian nonton di podcast tanpa tahu nama kita, aneh gak sih? Iya juga ya. Ya udah, mending kita kenalin diri dulu aja kali ya. Mulai dari Nashwa deh. Oke. Nama aku Nashwa Hanifah dari kelas 11 SMA. Nama aku Yorisa Bintang Rahmadani dari kelas 11 SMA. Kami perwakilan dari SMA Modern Al-Rifai berpartisipasi dalam lomba podcast SMA Award 2022 yang mengangkat tema Sekolah Digital. By the way Nash, Apa ini nih? first time gak sih kita berbincang-bincang kayak gini di depan warga SMA? Lah iya. Yaudah, gimana nih kabarnya Yorisa di akhir bulan September? Alhamdulillah baik-baik aja sih Nash, tapi aku agak sedikit sedih nih. Kenapa tuh? Karena ini akhir bulan dan ini duit aku mulai menipis loh. Ya kan kita anak boarding ya. Iya, lagi nunggu telepon dari orang tuh. Oke. Gini Yor, because kita sama-sama anak sosial nih, sama-sama anak IPS. Ya. Aku mau ajak kamu buat bahas isu yang lagi hype tuh. Agak berat nih berarti. I have some question. Apa tuh Nash? Kenapa ya transformasi dunia pendidikan selalu berkaitan dengan teknologi digital? Ya gimana ya, namanya aja teknologi tuh. Nah kan selalu berkembang dan berorientasi pada masa depan, tapi juga membenahi perihal yang ada di belakang Nashwa. Oh gitu. Ya. Nah, apa nih yang Yorisa tahu tentang sekolah digital? From what I've read all along ya Nash, Oke. sekolah digital tuh memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam berbagai aspek pembelajaran. Oh gitu. Bisa beri salah satu contohnya nggak tuh? Bisa kok. Salah satu contohnya yang paling dasar nih ya, e-learning sih. Nah, selain internet mudah untuk diakses, Ya. juga sangat efisien tuh. Kayak Contohnya apa gini, wali murid sama guru nggak perlu Ya. susah-susah face to face buat ambil rapot anaknya di sekolah. Just have to access platform e-learning yang udah disediain sama sekolah, dan wali murid udah tahu tuh perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Efektif banget dong ya. Iya. But aku ada pertanyaan nih. Because internet tadi mudah untuk diakses, Ya. otomatis akan ada banyak sekali informasi yang sampai ke learners tanpa terfilter. Oke. Berarti, besar kemungkinan untuk learners dapat mengakses konten negatif serta cybercrime akan mudah terjadi dong. Oke, emang benar sih. Itu salah satu dampak negatif dari penggunaan internet yang sangat mudah untuk diakses ya. Oke. Tapi sebenarnya antisipasi dari hal tersebut juga banyak loh Nashwa. Apa tuh? Salah satunya gini nih, peran pendamping dari pelajar itu sendiri. Nah, aku pernah baca koordinator literasi digital di Ditjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Rizky Amelia mengatakan. Lengkap banget Iya, ya. harus dong. Orang tua harus terlebih dahulu mengetahui apa itu literasi digital. Paling enggak literasi digital dasar yang seperti digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Oh gitu. But dari faktor internal learners-nya seharusnya pengaruh besar nggak sih? Iya, ngaruh banget malah. They should be aware that aku tuh pelajar gitu kan, udah dikasih fasilitas Ya, harus sebaiknya aku manfaatin dimanfaatin dong ya. ya. Oke. Gini ya, beberapa waktu kemarin aku tuh habis baca beberapa artikel yang ngebahas kalau digitalisasi sekolah belum tersebar dengan rata tuh. Oke. Nah, menurut Yori, kenapa sih sekolah digital itu nggak semudah perkiraan awalnya? In my opinion ya Nashwa, Ya. kalau dilihat-lihat untuk merealisasikan digitalisasi sekolah harus ada beberapa unsur yang tercapai. Oke. Meliputi manajemen dan perencanaan yang strategis. Oh gitu. Kayak contohnya alat-alat TIK, Ya. infrastruktur, dan aplikasinya. Tapi nggak hanya itu aja, yang paling penting juga nilai-nilai manusianya, kayak guru dan pelajar. Jadi, berkembangnya teknologi ini merupakan implementasi dari new learning untuk mempersiapkan pendidikan 4.0. Ya nggak Iya, sih? benar banget. Dan itu meliputi student centered, multimedia, dan collaborative work nasional. Wah, banyak banget dong Iya, ya. banyak banget.
back ke artikel yang sempat aku baca. By the way, Nash, ini aku Kenapa? sanggah sebentar Iya, ya. iya. Ini out of topic. Oke. Aku dari tadi sering banget dengar kamu ngucapin kata artikel. Oke, Kamu tuh oke. rajin banget sih baca artikel. Sebenarnya bukan perkara aku rajin enggaknya ya, lebih Iya. ke ini tuh dampak positif dari Merdeka Belajar tau. Oh, kayak kalau di sekolah kita gini ya, dikasih soal dulu, Iya. baru searching gitu ya semacam Iya. itu, terus habis itu dijelasin. Ya benar banget tuh. Jadi tingkat keingintahuannya kita tuh jauh lebih tinggi. Iya. Orang kalau udah kepo pasti ngebet banget kan bakal Iya, jawabannya, kayak aku harus tahu gitu. harus tahu jawabannya. Jadi mau nggak mau ya kita harus banyak baca deh Iya. gitu. Oke. Oke, baik ke pertanyaanku tadi. Gini. Menurut Yori, apa Ya. sih hubungan antara Merdeka Belajar dengan digitalisasi sekolah? Oke, biar aku jelasin di sini ya. Ya. Konsep Merdeka Belajar itu guru bukan dijadikan sebagai sumber kebenaran oleh siswa, tapi guru dengan siswa melakukan kolaborasi penggerak dan mencari kebenaran. Nah, hubungannya sama digitalisasi sekolah apa? Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, learners bisa melakukan pembelajaran tanpa terhalang tempat, jarak, dan waktu, Oke. dan relatif lebih efisien. Oh, jadi maksudnya learners nggak ada halangan untuk belajar lebih dan lebih gitu Iya. kan? Sepeluang berkembangnya internet dan teknologi itu menjadi momentum kemerdekaan belajar gitu. Iya, benar banget. Oke. Oke. Aku mau kasih tahu Yorisa sesuatu, but sebelumnya Yorisa tebak dulu deh. Kira-kira nih, berapa total anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program digitalisasi sekolah? Anggaran ya? Iya. Kalau spesifiknya sih aku nggak tahu ya, tapi kalau dipikir-pikir pasti banyak banget ya. Banyak banget dong. Untuk tahun 2021 aja nih, anggaran yang dikeluarkan untuk pembenahan platform digital itu sebesar 109,85 miliar yor. Untuk pembuatan konten belajar TV nasional itu sebesar 131 miliar. Dan bahan belajarnya Ya. menghabiskan sekitar 75 miliaran lah. Ini udah banyak banget lah ya. Tapi masih ada lagi nih. Ya, ada. Coba deh, di sini Risa baca. Ya. Untuk penyediaan sarana pendidikan menghabiskan ya Iya. 1,175 triliun. Wow banget gak sih? Ini kelihatan banget ya effortnya pemerintah Iya. sangat besar loh untuk meninggikan pendidikan Indonesia. Pemerintah niat banget untuk membenarkan sistem pendidikannya Indonesia. Iya. Dan itu kayak kita Iya. harus Masa masih ada sih yang males-malesan ya kan? buat kalian yang masih rebahan, wake up guys. Iya. Lihat ya, effort pemerintah udah segede ini gitu. Iya. Itu emang bagus buat kita. Iya. But gimana nih untuk daerah 3T ya? Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tuh. Penyediaan alat-alat TIK di daerah 3T ya? Ya. Emang kelihatannya baik, tapi coba deh kamu bayangin. Ada barangnya kayak komputer dan segala macam, tapi Ya. nggak ada infrastruktur yang lain kayak aliran listrik. Ya. Internetnya dapat dari mana kan? Cuma udah bisa percuma. dipakai Iya, jadinya. nggak bisa dipakai. Jadi menurutnya Yorisa, penyebaran, pengembangan infrastruktur setiap daerah itu harus Iya, tersebar harus dengan rata merata. gitu. Oke. Udah selesai nih. Oh, udah selesai nih? Iya, udah Aku selesai. masih pengen bincang-bincang lebih 5 lama. jam loh. lebih kita masih bisa Bisa kan? besok? Ayo. Tapi gini, dari sekian banyaknya teori yang udah kita bahas, apa sih inti pembicaraan kita? Intinya gini aja nih. Keefektivitasan digitalisasi sekolah balik lagi ke amanah pada setiap pelajarnya, Nashwa. Kita udah jelas banget lah di sini ngeliat anggarannya pemerintah sebesar itu, Ya. ya kan? Iya, Jadi iya. harusnya kita ya sadar juga Oke. lah ya. Ada feedbacknya lah. Iya, Pemerintah jangan udah malas-malasan kan ya. sewow itu, kita juga harus ngasih sesuatu Iya. gitu. Oke. Iya. Sudah nih. Sudah? Oke. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Jawa Pos karena telah mengadakan lomba SMA Award 2022. sehingga kami dapat berpartisipasi dalam salah satu lombanya yakni lomba podcast. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu untuk Sobat Zishan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.